Hai Musafir, thank you udah klik video ini dan sempetin buat nonton. Buat yang belum kenal aku Niat. Dan kali ini aku akan ngebawain sebuah kisah kriminal yang baru-baru ini lagi viral di TikTok. Pada malam ini aku akan bawakan sebuah kisah kriminal tentang aksi balas dendam seorang ibu yang membunuh pelakunya di depan media dan khalayak ramai. Aksi ini terjadi di Jerman dan sangat menggemparkan seluruh penjuru Jerman. Sang ibu sendiri bernama Marianne Bechmer, di mana sampai detik ini Marianne Bechmer ini dijuluki sebagai The Revenge Mother. Nah, kisah ini bakal seru banget buat kita bahas. Karena apa? Karena kisahnya Marianne ini bener-bener definisi seorang ibu melindungi anaknya sampai mati, di mana dia melakukan aksi balas dendamnya ini dengan rasa tanpa bersalah dan tidak menyesal. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung lanjut ke biografinya. Nah, Marianne Bechmer ini lahir pada 3 Juni 1950 di Started, Jerman. Di mana Marianne Bechmer ini merupakan anak tunggal yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Padahal biasanya kalau anak tunggal tuh disayang banget gak sih sama orang tuanya gitu. Tapi ternyata di kasusnya Marianne Bechmer ini, dia tidak mendapatkan full kasih sayang dari orang tuanya. Nah, untuk ayahnya sendiri itu merupakan anggota militer Nazi. Dia adalah seorang pasukan pengawalnya Hitler pada zaman itu, di mana pasukannya ini adalah Waffen SS yang paling ditakuti di Jerman bahkan seluruh Eropa. Ayahnya ini adalah sosok yang otoriter dan sangat suka main tangan ya teman-teman. Di mana ya kalau ada masalah ya pukul, jambak gitu kan, kayak gitu. Enggak sih. Kayaknya nggak kayak gitu ya zaman dulu. Nah, kondisi ini membuat Marianne dan ibunya itu sangat tertekan dan nggak betah untuk stay bareng ayahnya. Dan akhirnya orang tua Marianne ini bercerai dan mereka pisah dari ayahnya. Setelah orang tuanya bercerai, akhirnya Marianne Bechmer ini merasakan kelegaan karena merasa udah lepas lah dari belenggu neraka yang sebelumnya sering disiksa oleh ayahnya sendiri karena ya mungkin kesalahan-kesalahan receh ya teman-teman. Cuman untuk ayahnya itu menganggap masalah itu tuh sangat besar dan harus didisiplinkan gitu. Kemudian kelegaan yang dirasakan Marianne Bechmer setelah orang tua yang bercerai ini nggak berlangsung lama nih, karena setelah itu ibunya ini menikah lagi. Namun tapi ayah tirinya ini adalah sosok yang sama aja, podo wae sami mawon. Dimana ayahnya ini juga suka main tangan dan keras kepala. Ditambah ayah tirinya ini juga pecandu alkohol. Bedanya ayah tiri Marianne dengan ayah kandungnya adalah ayah tirinya ini tuh mampu mengambil hati ibunya ya. Jadi ketika Marianne ini dipukul oleh ayah tirinya, ibunya malah mendukung dan membenarkan hal yang dilakukan oleh ayah tirinya. Karena dianggap itu untuk mendidik Marianne. Nah, akibat dari banyaknya kepenatan yang dia rasakan di rumah, Marianne ini akhirnya melampiaskan semuanya ke dunia luar, dimana dia suka kelayapan dan akhirnya mencari sosok laki-laki untuk bersandar gitu. Bahaya Marianne itu kalau aku di sana ya, gak bahaya tah. Aku ketawa sendiri dong, gak apa-apa lah. Ya bahaya lah ya gitu kan. Kita udah mikirnya kemana-mana nih gitu. Dan tibalah di tahun 1966 di mana Marianne Bechmer sudah berusia 16 tahun. Dan karena akibat pergaulannya yang sangat bebas, akhirnya dia buntiang. You know buntiang? Hamidun. Gak tahu Hamidun? Cari di Google. Karena dia merasa belum mampu di usianya yang masih muda banget gitu ya, melahirkan anaknya, kemudian diberikan kepada orang untuk diadopsi. Sebenarnya agak miris ya teman-teman, umur 16 tahun harus udah merasakan sakitnya melahirkan. Kayak gitu. Enggak deh, enggak juga sih. Garing cuaks. Kemudian waktu berjalan terus tibalah di tahun 1968 di mana usianya sudah 18 tahun. Dan pada saat itu dia mempunyai seorang pacar baru dan ya sama dengan kisahnya yang 2 tahun yang lalu ini, dia buntiang lagi, hamil lagi anak yang kedua. Nah, pada saat kehamilan yang kedua ini pada usianya 18 tahun, Marianne Bechmer ini jadi suka minum-minuman. Dia suka party-party, dia suka ya dunia malam lah teman-teman. Dan tibalah di masa dia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan.
Nah, beberapa hari sebelum dia melahirkan, dia pergilah ke bar atau pub dekat dengan rumahnya. Dan waktu itu dia minum-minum bersama teman-temannya seperti biasa. Namun di sini dia mendapatkan pelecehan seksual yang dia nggak tahu ini siapa gitu yang pelecehan, karena bangun-bangun udah yang aku di mana. Setelah kejadian itu dia menangis, kemudian dia mengadu kepada pacarnya. Dan ya, as you know guys, sayangnya pacarnya ini malah merespon dengan buruk. Dia malah memutuskan Marianne Bechmer dan meninggalkannya dalam kondisi bunti yang besar. Seperti kisah anak pertamanya, anak kedua Marianne Bechmer ini kemudian diberikan kepada orang lain untuk diadopsi kembali. Gak lama setelah kejadian itu, Marianne Bechmer ini akhirnya benar-benar lulus sekolah ya teman-teman. Dan dia merasa, pengen banget nih ngidupin sendiri gitu kan. Pengen punya pendapatan sendiri dan aku harus berdiri sendiri. Dan dia memutuskan untuk kerja di pub atau bar di daerah Lubeck. Namanya Tipasa sebagai bartender. Nah, ketika dia bekerja, Marianne Bechmer ini diperbolehkan untuk tinggal di apartemen lantai 2 di atas barnya. Jadi bar itu tuh di bawah, di atasnya lantai 2 itu tuh ada apartemen dan Marianne boleh tinggal di situ gitu. Ya, yang jadi Marianne ya seneng lah, kayak aku dapat pekerjaan, aku bisa dapat tempat tinggal, aku bisa party gretong. Jadi ya It's my life, it's now. Di tempat kerja Marianne Bechmer yang baru ini, dia menjalin kembali hubungan asmaranya dengan manajernya sendiri yang bernama Christian Berthold. Jadi cinlok. Nah, dengan hubungannya bersama Christian Berthold, Marianne Bechmer ini akhirnya mengandung kembali untuk anaknya yang ketiga. Nah, karena mengetahui hal ini, Marianne Bechmer sangat excited untuk memberitahukan kehamilannya kepada Christian Berthold. Namun sayang pada saat itu Christian Berthold kayak gak percaya gitu. Sayangku hamil. Sumpah. Kamu nyanyi. Enggak sih, enggak kayak gitu. Mungkin kalau Marianne Bechmer di zaman sekarang iya, tapi enggak mungkin. Nah, karena Christian Berthold yang masih belum siap untuk menjadi seorang ayah, dia menolak kehamilan Marianne Bechmer dan malah menyuruh Marianne ini untuk ya udah sih, kalau kamu hamil lagi ya anaknya kasih aja orang lagi kayak anak kamu yang sebelumnya. Tapi di sini Marianne Bechmer ini mengambil keputusan yang sangat out of the box ya. Kenapa? Dia memutuskan untuk merawat anaknya sendiri tanpa ada campur tangan Christian Berthold pada saat itu. Dan akhirnya Christian Berthold, ya udah sih kalau kamu mau ngebesarin anak kamu sendiri ya udah, tapi aku nggak ikut campur ya. Kurang lebih kayak gitu sih guys. Nah, pada 14 November 1972 akhirnya Marianne Bechmer ini melahirkan putrinya yang diberi nama Anna Bechmer. Ya, dia menyambut dengan penuh kebahagiaan dan sukacita atas kelahiran bayinya. Namun kebahagiaan ini nggak berlangsung lama karena ya mengingat kondisi Marianne Bechmer ini, dia seorang single parent dan harus menghidupi anaknya sendirian. Akhirnya bayi Anna ini kadang dan bahkan seringkali dibawa ke bar untuk ya sambil dijaga gitu. Jadi Marianne Bechmer ini datang ke bar sambil bawa anaknya, sambil jagain anaknya gitu. Hingga bertahun-tahun Anna Bechmer ini tumbuh dalam lingkungan dunia malam. Miris ya teman-teman, kayak aku aja yang tumbuh nggak dari dunia malam aja, pikiranku udah gelap. Nggak kayak gitu Mas Lukman, kamu ngeliatin saya salting ya. Gue diliatin, Besti kan bingung ya. Hah? Dia dari kecil ke klub, iya. Iya, dia dari kecil udah dibawa ke klub. Enggak gitu. Dia bertahun-tahun Anna Bechmer ini tumbuh berdampingan dengan dunia malam. Jadi dia udah nggak asing lagi sama bar lah ya, karena dari kecil ibunya udah sering ajak. Bukan tanpa alasan, tapi ya karena keadaan mau nggak mau untuk sekaligus menjaga anaknya ini, Marianne Bechmer memutuskan bahwa anaknya bekerja. Walaupun begitu, Marianne Bechmer kan masih tetap kerja di tempat bar yang sama ya. Dia juga tetap menjalin hubungannya dengan Christian Berthold, namun ya tetap sama, putus nyambung. Cuman ketika mereka lagi kondisi baik-baik aja, ya mereka bertiga pergi bareng nih, vacation, liburan, kayak ya happy family right now lah ya. Cuman kalau lagi bete-betean ya udah bisa ditebak ngapain gitu. Nah, makin tahun si Christian Berthold ini akhirnya tumbuh rasa sayang
pada Anna Bechmeer. Nah, Anna Bechmeer ini tumbuh menjadi pribadi yang sangat ceria dan menyenangkan karena dari orang tuanya sendiri itu memberikan kasih sayang yang cukup dan ya tidak memperlakukan Anna Bechmeer seperti ayah Merin dulu ya. Jadi Anna Bechmeer ini disayang, dididik dengan penuh kasih gitu. Jadi dia tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan menyenangkan. Semakin dewasa, Anna Bechmeer ini memahami bahwa ibunya ini kerja di bar, dunia malam. Jadi kalau malamnya kerja ya paginya tidur gitu. Nah, di saat mamanya tidur ini kadang Anna Bechmeer ini pergi keluar untuk bermain dengan tetangganya, bahkan hewan-hewan peliharaan tetangganya. Akhirnya kebahagiaan ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Anna Bechmeer ini gak berlangsung lama, guys. Sampai akhirnya peristiwa naas yang gak diduga oleh semua orang ini terjadi pada Anna Bechmeer. So, kita langsung masuk ke kronologinya. Pada tanggal 5 Mei 1980, saat itu pagi-pagi lagi happy. Pagi-pagi pasti happy. Acara nih. Ngakak kan? Tawa-tawa aja, Mas. Saat itu pagi-pagi Anna sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Namun karena dia masih ngerasa kesel sama mamahnya, dia memutuskan untuk bolos sekolah aja. Nah, karena pada saat itu juga ibunya sedang tidur, Anna ini merasa bosen di rumah ya. Akhirnya dia pikir untuk, ya gue pergi aja deh dari rumah, main sama temanku gitu kan. Akhirnya dia pergi berjalan menuju rumah temannya. Ketika dia sampai di rumah temannya, dia mengetahui bahwa temannya ini masih di sekolah dong. Karena kan pada saat dia berangkat ke rumah temannya ini masih pada jam sekolah. Dimana teman-temannya ini ya pada umumnya berangkat sekolah. Ditunggu, temannya nggak pulang-pulang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk putar balik lagi ke rumahnya. Namun, pada saat yang sama ketika Merin bangun dari tidurnya, dia mendapati anaknya ini nggak ada di rumah. Dia pikir ya, oh mungkin anak gue lagi berangkat sekolah gitu kan, karena itu waktu jam sekolah. Dan kebetulan juga nih, Merin saat itu tuh sedang bersiap buat pergi ke acaranya sendiri. Jadi Merin ini mau ada acara lah dengan temannya dan dia kayak positive thinking, mungkin anakku masih di sekolah. Dan akhirnya singkat cerita, Marian ini akhirnya pulang dari acaranya sendiri tepat di jam sekolah si Anna. Namun dia mendapati si Anna ini tuh gak pulang-pulang, tapi dia masih positive thinking ya, mungkin anak gue lagi main kali sama temennya gitu, atau kemana kayak sama teman-temannya karena lagi bete sama mamanya gitu kan. Mengetahui hal itu, Marian ini gak tinggal diam. Akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi rumah beberapa temennya untuk ngejemput si Anna pulang. Namun betapa terkejutnya Marian ketika dia sampai ke salah satu rumah temannya Anna, mengatakan bahwa Anna itu tidak ada di rumahnya dan melaporkan bahwa Anna ini tadi nggak masuk sekolah. Jadi ya nggak ada. Mungkin kalau aku yang jadi Marian saat itu ya kayak, apa nih? Nggak pulang kemana ya nih anak ya? Aduh, kayak ribet sendiri gitu kan, kayak mikir mana nih anak gue nih nggak pulang-pulang. Cuman bedanya Marian waktu itu masih bersikap tenang dan berpikir positif. Mungkin dia masih bete dan nggak mau pulang dulu. Sampai akhirnya larut malam si Anna ini ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang juga. Akhirnya dia semakin khawatir dan dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi melaporkan hilangnya Anna. Ketika dia sampai di kantor polisi, dia mengatakan kalau yakin sekali walau si Anna ini sedang kesal dengan mamanya, Anna ini gak akan pernah pulang selarut ini. Dia akan pulang sebelum saya mencarinya gitu. Jadi Marian ini tuh kekeh banget kalau anak gue tuh walaupun kesel sama gue, dia bakal pulang sesuai dengan jamnya, gak akan selarut ini. Mungkin lah telat-telat sedikit, bentar aja kali ya, gak akan semalam ini gitu. Akhirnya waktu itu pihak kepolisian langsung bertindak dengan sigap. Selama berproses kepolisian sampai keesokan paginya, Anna masih belum ditemukan. Namun di sisi lain polisi ini masih mencari keberadaan si Anna dengan bagaimanapun lah dia mengkerahkan semua anak buahnya untuk mencari Anna ini. Nah, kemudian tepat di sore harinya di kantor kepolisian dihebohkan oleh kedatangan seorang wanita yang datang dengan terburu-buru dan tergesa-gesa karena ketakutan. Wanita ini melamporkan bahwa tunangannya ini telah membunuh seorang anak perempuan di rumahnya sendiri dengan mengenaskan. Bahkan dia menceritakan bahwa ya tunangannya ini udah ngebunuh anaknya ini dengan talking tunangannya. Akhirnya ditanyain kan tuh sama polisi, emang gimana ciri-ciri anaknya? Apakah ciri-cirinya kayak gini? Karena anak yang hilang tuh baru ini. Ketika polisi berniat untuk datang ke rumah Klaus dan meringkus Klaus, saat itu udah telat. Si Klaus ini kabur, capcus.
Dan capcusnya ini gak sendirian guys, si Klaus ini tuh pergi bersama jasadnya Anna. Jadi kayak seolah-olah tuh pengen ninggalin bukti gitu loh, kalau gak ada. Namun fun fact-nya, si Klaus Grabowski ini tuh meninggalkan sepucuk surat untuk wanitanya yang isinya sih kurang lebih kayak, ayolah sayang, kamu jangan laporin aku ya ke polisi, jangan laporin aku lah, semua bisa dibicarain baik-baik, ayo dong bantuin aku, jangan laporin ke polisi ya, nanti kita ketemu di tempat biasanya. Gue jadi ceweknya ya kan, nggak bisa dong. Sama mungkin kalau aku jadi tunangannya gitu kan, ya sama, aku bakal ngelaporin juga tunanganku yang gila loh ngebunuh anak 7 tahun. Nah karena sepucuk surat ini, polisi akhirnya minta kerjasama lebih lanjut si wanita ini ya tunangannya Klaus ini untuk bekerja sama. Dia menanyakan kalau, kamu biasanya di mana ketemuan sama si Klaus ini? Saya biasanya di bar pak, barnya tuh nggak jauh dari sini kok. Dan karena hal itu akhirnya polisi memutuskan untuk meringkus Klaus di malam hari di tempat yang udah ditunjukkan oleh tunangannya. Nah ketika malam tiba, akhirnya bener dong polisi udah berjaga-jaga tuh di sekeliling barnya dan melihat Klaus ini memasuki bar yang dimaksud. Dan tanpa basa-basi Klaus diringkus dan Klaus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah oke. Disclaimer dulu nih guys. Nah sebenarnya guys, si Klaus Grabowski ini bukan kali pertama ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena apa? Klaus Grabowski ini bukan kali pertama ditangkap polisi guys. Jadi dia dulu sebelumnya pernah kesandung kasus pelecehan seksual di daerahnya. Nah kasus pelecehan seksual yang dilakukan Klaus Grabowski ini tuh dimulai pada tahun 1970-an hingga 1976. Kemudian dia dihukum karena terbukti melakukan pelecehan seksual oleh 2 orang gadis pada masa itu. Akibat perbuatannya pada masa itu memang pelaku pelecehan seksual ini sangat dihukum dengan berat ya. Sampai pada saat itu Klaus ini dihadapkan oleh 2 pilihan, dimana polisi ini nanyain, kamu karena udah melakukan pelecehan seksual, kamu milih nih, mau dikebiri atau di penjara seberat-beratnya, gak tahu sampai kapan. Dan lucunya si Klaus ini memilih untuk dikebiri saja dengan disuntikan bahan kimia. Dan ya betul, akhirnya ketika dia sudah melakukan proses pengebirian itu, dia dibebaskan seperti itu saja. Namun tanpa ada pengawasan yang ketat oleh pihak kepolisian, si Klaus ini diam-diam licik ya teman-teman. Karena setelah dia keluar ini, dia tuh datang ke dokter dan melakukan terapi hormon. Bisa kalian bayangin gak? Sipal, kalau aku kesel sih. Kalian bisa bayangin gak? Ini tuh licik banget. Dan akhirnya dia melakukan terapi hormon, datang ke dokter dan mengadu bahwa kalau karena dia pernah buka baju di depan umum secara nggak sengaja. Hello, aduh nggak sengaja buka baju. Kayak pikirannya terlalu ngaco ya gitu. Cuma ya udahlah ya. So nih orang nih aneh gitu, ngelihatnya tuh kayak nggak pinter gitu kan. Dan akhirnya pada saat dokter mendengar aduan si Klaus ini, dia merasa iba dan ya udahlah nggak apa-apa, nanti aku bantuin ya supaya kondisi kamu tuh prima lagi. Nah waktu berjalan akhirnya si Klaus ini menjalani terapi hormon dan tepat pada tahun 1980 kondisi Klaus Grabowski ini akhirnya prima kembali, tepat ya pada saat kejadian pembunuhan anak ini terjadi yang dilakukan oleh Klaus. Pikirannya sama kan? Sama. Saya juga. Cuman kembali ke masa si Klaus ini diinterogasi atas kasus pembunuhan si Anna. Pada saat itu kepolisian menanyakan hal yang paling dasar, kenapa kamu ngebunuh Anna? Dan betapa mencengangkannya ya. Si Klaus ini menyampaikan bahwa Anna ini anak yang bangor. Anna ini anak yang nakal dan bandel. Karena pada saat itu tuh dia memaksa saya untuk memberikannya uang, Pak. Kalau saya nggak kasih uang, anak ini tuh bakal ngaduin ke mamanya kalau saya udah nyamulin dia gitu. Gue yang jadi polisinya di situ ya, kayak gue nggak tipu dayamu. Nggak kayak gitu. Terus polisinya yang, aduh Klaus, yang bener aja dong.
Si Anna ini 7 tahun, Klaus. Mana mungkin sih dia ngancem hal itu dan kamu takut? Secara badan lo ini tuh lebih tinggi gitu. Terus kamu takut kebirit-birit gitu sama ancaman yang gak seberapa ini. Namun polisian pada saat itu hanya mendengarkan dan menampung kalimat Klaus ya. Karena jawaban Klaus yang gak masuk akal ini, akhirnya polisi terus menanyakan tentang Anna, bahkan di mana lokasi jasad Anna. Nah, Klaus ini bercerita bahwa jasad Anna ini diikat di dalam kardus dan dia membawanya dengan sepeda ke daerah dekat danau. Kemudian mengubur kardus ini di tanah yang dangkal. Dan ketika dibuka, ketemulah jasad Anna dalam keadaan meringkuk dan tidak bernyawa. Ketika jasad Anna ini dibawa ke rumah sakit oleh kepolisian, polisi dengan segera menghubungi Marianne Bechmeer untuk menginformasikan bahwa anaknya telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Namun anehnya di sini Marianne Bechmeer ini menolak untuk melihat anaknya yang terakhir kalinya di rumah sakit. Mungkin ya shock berat ya. Kalau aku jadi ibunya juga gue benar-benar shock dan mungkin gak akan setega itu untuk gak mau lihat ya, karena kan the last time gitu kan. Aduh, aku deg-degan banget sih guys, kayak gak nyangka banget. Barulah 2 hari setelahnya Anna Bechmeer dibawa ke apartemennya untuk dilakukan upacara pemakaman. Dan baru disinilah tangis Marianne Bechmeer ini pecah sejadi-jadinya. Terlihat begitu terpuruknya Marianne Bechmeer kehilangan putri kesayangannya, di mana dia telah menyadari bahwa mulai hari itu Marianne harus terus melanjutkan kehidupannya tanpa anak kesayangannya. Sumpah sih ini berat banget. Kita masuk ke persidangan Klaus Grabowski. Mendengar hal itu, Marianne Bechmeer ini ngerasa gak terima, ngerasa geram karena anak kesayangannya dicap sebagai anak yang buruk. Namun hebatnya si Marianne Bechmeer pada saat itu tuh masih bisa menahan emosinya. Jadi dia gak membludak gitu. Coba bayangin kalau itu saya, ya. Anjing loh, minyak-minyaknya lo kayak gitu deh. Masuk hari kedua, di mana para saksi ini semua didatangkan, termasuk dokter yang sudah membantu Klaus memulihkan kondisinya menjadi prima kembali. Dokter ini mengatakan bahwa dia sama sekali nggak tahu track recordnya si Klaus ini. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa Klaus ini mantan narapidana dan memang mendapat hukuman kebiri melalui zat kimia yang disuntikan ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia juga mengakui kesalahannya karena tidak mengecek lebih lanjut tentang si Klaus ini. Walaupun begitu, Marianne Bechmeer dan Christian Berthold, jadi memang pada saat itu Christian Berthold ini tetap mendampingi Marianne dalam proses berjalannya persidangan. Mereka tetap menuntut si dokter ini karena dianggap berkontribusi dalam hilangnya nyawa Anna. Namun walaupun begitu tuntutan ini ditolak karena dianggapnya kurang bukti. Masuk pada hari ketiga persidangan pada tanggal 6 Maret 1981, sesuai agenda pada hari itu Klaus dijadwalkan untuk memberikan kesaksian kembali. Tapi alih-alih memberi kesaksian, si Klaus ini malah mendapat imbas dari perbuatannya. Hari itu ketika Marianne datang ke persidangan bersama teman-temannya, ternyata di dalam persidangan ini gak banyak orang yang hadir, hanya segelintir orang aja, termasuk Klaus yang duduk di tengah persidangan untuk memberi kesaksian. Dengan tatapan sinis dia berjalan melihat Klaus dan duduk dengan tenang. Jadi ruangannya ini kan sangat luas gitu ya, jadi dia bisa melihat Klaus ini bener-bener on the point gitu. Teman-teman yang melihat kondisi Marianne ini dengan sigap mengerti bahwa Marianne ini akan semakin kesal ketika dia terlalu lama melihat si Klaus. Akhirnya dia memberikan saran kepada Marianne untuk, udahlah Marianne, kamu sementara tunggulah di luar supaya kamu juga gak makin kesel. Menuruti permintaan teman-temannya, akhirnya si Marianne ini berjalan keluar dengan tetap menatap si Klaus. Dengan pelan-pelan dia masuk ke ruang persidangan, menghampiri Klaus dengan jarak kurang lebih 3,5 meter. Dia menatap Klaus dengan sangat-sangat tenang. Gak lama dia mengeluarkan sebuah pistol dari mantel yang dipakainya dan mengacungkan pistolnya ke kepala Klaus dan pow, pang, pang, pang.
8 tembakan melayang dari senjata kaliber 22 yang dibawa oleh Marianne Bechmer. Tubuh Klaus pun jatuh ke lantai dan tidak bergerak sama sekali. Setelah kejadian itu, Marianne hanya meletakkan pistolnya ke lantai dengan perlahan dan dia mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, "Aku ingin menembak tepat di wajahnya dan berharap dia udah mati. Apakah tukang daging itu sudah mati?" That's it. Gue yang jadi polisinya yang kayak, oh my god. Mau peron juga kayak gimana dia ngebunuh orang depan muka orang. Christian Berthold yang saat itu juga hadir dalam persidangan di hari ketiga, dia hanya mengatakan, "Ya ampun, Marianne, kamu bener-bener ngelakuin apa yang udah dilakuin Marianne Bechmer ini, bener-bener sudah menggemparkan seluruh penjuru Jerman." Ditambah waktu itu sudah banyak sekali media yang meliput kasus penghilangan nyawa Anna Bechmer. Sehingga keesokan harinya berita ini menjadi berita yang sangat amat panas. Hingga besarnya pemberitaan ini di masyarakat, banyak masyarakat yang terbagi menjadi dua kubu. Ada yang pro dan kontra terhadap tindakan yang sudah dilakukan Marianne Bechmer ini terhadap pelaku pembunuhan anaknya. Atas tindakan yang sudah dilakukan Marianne, akhirnya Marianne ditahan oleh polisi. Namun di kondisi yang sama, banyak juga orang yang bersimpati terhadap Marianne. Jadi banyak orang yang menggalang donasi untuk membantu Marianne. Hingga beberapa hari saat dia ditahan, akhirnya dia dibebaskan dengan membayar uang jaminan dari uang donasi yang sudah terkumpul. Namun waktu Marianne ini diperbolehkan untuk keluar dari penjara, dia tetap diwajibkan untuk mengikuti pendampingan bersama psikolog. Singkat cerita, pada 8 Maret 1983, persidangan pertama kasus Marianne Bechmer akhirnya dimulai. Tanpa diduga-duga, banyak banget orang yang datang pada saat persidangan hari pertama ini. Banyak orang yang hadir di persidangan ini adalah orang-orang yang mendukung dan simpatik pada Marianne Bechmer, di mana orang-orang ini didominasi oleh ibu-ibu. Bahkan dominasi yang diberikan ini masih terus mengalir selama persidangan untuk membayar keperluan-keperluan persidangan, seperti membayar pengacara. Pada saat itu, jaksa penuntut umum menuntut atas pembunuhan berencana. Hal itu dibuktikan atas senjata kaliber 22 yang sudah dibawa Marianne pada saat kejadian. Karena ya kalau dia nggak bawa senjata ya berarti udah direncanain dong, udah niat dong dari rumah. Kemudian ditambah dengan kalimat Christian yang pada saat itu mengatakan bahwa, "Ya ampun, Marianne, kamu benar-benar melakukannya." Jadi itu semakin memperkuat bahwa si Marianne ini sudah merencanakan pembunuhan itu dari sebelumnya. Akhirnya Marianne Bechmer ini dijatuhi 6 tahun hukuman penjara, namun masih diringankan menjadi 3 tahun penjara. Akhirnya Marianne Bechmer ini keluar pada Juni 1985 dan pada saat keluarnya Marianne Bechmer dari penjara ini banyak pro dan kontra yang muncul akibat ada yang mengatakan bahwa hukuman ini terlalu ringan, namun sebagian orang juga ada yang mengatakan bahwa hukuman ini sudah sepadan. Di tengah pro dan kontra ini, Marianne Bechmer banyak diundang ke acara televisi. Dia banyak menceritakan tentang kehidupannya, tentang Anna, dan tentang tindakan nekatnya pada saat di persidangan. Marianne pernah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesal sama sekali. "Saya justru merasa lega karena Klaus sudah tiada. Dia sudah merenggut putriku dan aku tidak akan pernah meminta maaf ataupun merasa bersalah atas perbuatan saya." Agak merinding ya guys ya mendengar kalimat Marianne ini, karena dia udah sadar betul gitu atas konsekuensi yang bakal dia dapat karena tindakan nekatnya. Setelah kejadian itu, akhirnya dia banyak berpindah dari kota satu ke kota lainnya. Sebelum akhirnya dia kembali lagi ke Lübeck untuk menjalani pengobatan. Diketahui Marianne Bechmer ini mengidap kanker yang cukup ganas dan sudah menyebar luas ke seluruh tubuhnya. Di akhir kehidupannya, dia ditemani oleh seorang jurnalis bernama Lukas Maria Bohmer, dan dialah yang selalu mengabadikan setiap momen-momen terakhir kehidupan Marianne Bechmer.
Sampai akhirnya kanker yang diidap Marianne Bechmeer semakin ganas. Akhirnya ia tutup usia pada 17 September 1996. Kabar kematian Marianne Bechmeer ini kembali menarik perhatian publik. Banyak orang yang datang pada saat pemakaman Marianne. Mereka terkenang dengan keberanian Marianne pada saat persidangan. Oleh karena itu, Marianne Bechmeer dimakamkan pada satu liang lahat dengan anaknya Anna Bechmeer. Di batu nisannya terpasang foto mereka berdua, yaitu Marianne Bechmeer dan Anna Bechmeer. Emang sedih. Sangat mengiris hati ya guys. Dan banyak hal yang bisa kita petik dari kisahnya Marianne Bechmeer dan Anna Bechmeer. Itulah kisah Marianne Bechmeer, seorang ibu yang membalaskan dendamnya terhadap pelaku pembunuh dan pemerkosa anaknya hingga menimbulkan banyak sekali pro dan kontra atas tindakannya saat persidangan. Kalau kalian kira-kira di pihak yang pro atau yang kontra? Balik lagi ya guys, untuk tindakan main hakim sendiri itu tuh nggak pernah bisa dibenarkan. Dan apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tuh nggak boleh, nggak bisa dibenarkan. Jadi kalau ditanya Mimin pro atau kontra, Mimin masih no comment sih. Kalau kalian bisa ungkapin semuanya di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya. Thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya, serta tulis ide dan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, serta aktifin tombol loncengnya supaya kalian tahu update terbaru video yang baru aja aku upload. So, thank you, bye-bye, dan ciao!